Salam saudara-saudara. Saya percaya hari ini saudara-saudara mengalami sukacita, damai sejahtera yang Tuhan berikan. Mari sebelum saya membagikan firman Tuhan, saya akan menyanyikan satu pujian dan kita berdoa bersama-sama. Biarkan Roh Kudus masuk di dalam kehidupan kita dan mempelajari apa isi firman Tuhan ini dan apa yang Tuhan mau untuk kita. Saya akan menyanyikan sampai akhir hidup. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa kami yang ada dalam surga, kami ingin tetap setia padamu dalam kondisi apapun Tuhan. Kalau ada yang salah dalam hidup kami, Tuhan ampuni kami. Hari ini hambamu akan menyampaikan firman Tuhan. Tutup bungkus hambamu dengan kuasa darah Yesus, dan biarlah Roh Kudus yang memimpin setiap hambamu menyampaikan firman Tuhan ini. Biarlah kiranya Tuhan kasih anugerahmu turun atas hidup kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beracaralah Engkau ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus, amin. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan di Markus 1 ayat 16 sampai 20. Judul dari pembacaan nas ini adalah Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahnya lalu mengikuti dia. Jadi di sini ada 4 murid Tuhan Yesus, yaitu yaitu Simon dan Andreas, lalu Yohanes dan saudaranya. Jadi gini, Simon ini orang yang mengasihi Tuhan, tetapi dia mengasihi Tuhan dengan emosinya meluap-luap, memegahkan kasihnya tuh pada Tuhan tuh sangat berapi-api sekali. Ya nggak salah sih, nggak salah. Tetapi yang membuat kesannya gini, saat itu dia melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam hidupnya, itulah yang membuat dia sangat berapi-api. Emosinya dia. Kenapa saya bilang seperti itu? Dan kita tahu akhir cerita Simon Petrus
adalah orang yang menyangkal Tuhan. Padahal dari 12 muridnya ini, dia adalah orang yang pemberani. Dia selalu ada di depan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi saat Tuhan Yesus ditangkap? Dia menyangkal Tuhan Yesus. Dia bilang, aku tidak mengenal dia. Nah ini yang saya bilang, terlalu berapi-api. Tetapi dia tidak melihat bagaimana kasih Tuhan yang sungguh-sungguh terhadap dia. Nah, saya akan bacakan ayatnya, jadi saudara-saudara bisa tahu. Tuhan Yesus sendiri tahu apa yang ada di dalam hati Simon Petrus ini. Saya bukakan di Yohanes 1 ayat 36 sampai 38. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Nah ini Tuhan Yesus sudah tahu akhir nanti dia ceritanya Simon Petrus ini. Jadi tahu. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Nah, Simon Petrus bilang, nyawaku pun akan kuberikan padamu saat itu ya. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Nah ini, jadi Tuhan Yesus tahu apa yang ada di dalam hati Simon Petrus. Tuhan Yesus tahu seberapa besar cinta Simon Petrus terhadapnya. Jadi Tuhan sudah mengatakan bahwa engkau akan menyangkal aku 3 kali. Dan singkat cerita, akhirnya Simon Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali pada saat Tuhan Yesus ditangkap. Tapi akhir dari cerita Simon Petrus ini adalah setelah Tuhan Yesus meninggal dan bangkit, akhirnya Tuhan pakai dia dengan luar biasa, mengabarkan Injil di mana-mana. Nah itu murid Tuhan Yesus yang pertama, yang Simon Petrus. Nah sekarang yang Yohanes di sini. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanan sedikit lagi, lihatnya Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya. Yohanes ini dia bukan orang biasa, tetapi dia adalah anak orang kaya, pengusaha ikan. Pengusaha ikan dia. Bedanya Yohanes mengasihi Tuhan adalah dia memegahkan kasihnya Tuhan kepada dirinya. Jadi Yohanes melihat bahwa Tuhan mengasihi dia. Berbeda tadi dengan Simon ya. Simon dengan emosinya mengasihi Tuhan. Tetapi Yohanes melihat kasih Tuhan terhadap dirinya. Dia tanpa diajak, Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya. Jadi Yohanes tanpa diajak, ayo ikut, tidak. Dia begitu Tuhan bilang mari ikut aku, langsung dia tinggalkan hartanya, dia tinggalkan semuanya. Nah, yang saya mau bahas dari firman ini, ada perkataan Tuhan yang sangat luar biasa. Dia bilang begini kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ada 3 kunci dari cerita ini, yaitu kalimat mari. Mari menggambarkan adalah Tuhan mengajak mereka untuk mengikuti Tuhan Yesus. Dan pilihan ada di tangan mereka. Jadi kalimat mari tidak memaksa kehendak, tetapi Tuhan mengembalikan lagi, apakah engkau mau ikut aku atau tidak. Dan poin yang kedua, ikutlah aku. Ikutlah aku adalah kita siap mengiringi Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Dalam kondisi apapun, Tuhan Yesus mau kita berjalan bersama Dia. Dan yang ketiga, kamu akan kujadikan penjala manusia. Ini adalah janji Tuhan. Janji Tuhan. 3 poin, mari. Kedua, ikutilah aku. Ketiga,
akan kujadikan penjala manusia. Ini yang kita bisa ambil akan kehidupan kita sekarang ini. Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk datang padanya. Tuhan, kita punya hak prerogatif yang apakah keputusan di tangan kita, apakah kita mau datang pada Tuhan atau tidak. Tetapi di kalimat yang kedua, ikutlah aku. Jadi Tuhan mau bukan sekedar saja kita datang, tetapi mengiringi Tuhan Yesus dalam suka dan duka. Kalau kita sudah memutuskan mengikut Yesus, datang padanya, kita harus siap pikul salib. Nah, saudara-saudara, apakah saudara sanggup menjalani hidup bersama Tuhan di dalam situasi keadaan ekonomi sekarang ini? Mengiringi Tuhan tidak gampang. Situasi, masalah, persoalan. Tetapi poin yang ketiga, akan kujadikan engkau penjala manusia. Dalam arti janji Tuhan ya dan amin. Kalau saudara-saudara bilang, aduh saya nggak mau jadi hamba Tuhan, bukan. Pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan itu bukan hanya di gereja, saudara-saudara, tetapi dimanapun saudara-saudara berada, baik itu sebagai ibu rumah tangga, baik itu sebagai karyawan, baik itu sebagai pengusaha, saudara-saudara bisa dipakai Tuhan untuk menjadi terang bagi banyak orang. Karena Tuhan menginginkan kita menghasilkan buah-buah apa? Buah-buah Roh Kudus, buah-buah kebenaran, mengabarkan firman Tuhan, menjadi terang bagi banyak orang di sekeliling kita. Kalau ada penderitaan dalam hidup kita, satu hal saudara-saudara, Tuhan mau pakai saudara-saudara dengan persoalan yang saudara-saudara boleh alami. Di situ nanti suatu saat saudara-saudara akan berjumpa dengan orang-orang yang kita tidak pikirkan. Itu yang bisa saya bagikan. Ada satu kesaksian yang saya sampaikan. Saya punya adik rohani. Saat dia bekerja sebagai TNI Angkatan Darat, dan dulu dia hidup tidak di dalam Tuhan, rumah tangganya selalu ribut, dia lari ke minuman, pokoknya dia jauh dari Tuhan. Singkat cerita, Tuhan jamah dia dengan suatu penyakit yang tidak ada obatnya, dalam arti dokter tidak menemukan penyakit ini. Singkat cerita, kami berdoa bersama, dia hubungi saya, Kak tolong doakan saya tidak tahu ini penyakit apa. Lalu kami berdoa, saya bilang Tuhan mau pakai hidupmu. Singkat cerita, Tuhan pulihkan dia, sembuhkan dia. Di situ dia buka hati untuk Tuhan, dan puji Tuhan satu keluarga dibaptis. Dan yang luar biasa, dia besoknya cerita, begitu saya dibaptis, ujian mulai datang dalam hidup saya. Tidak nunggu 2 hari 3 hari, besoknya setelah dibaptis. Lalu saya tanya, apa yang kamu pikirkan? Apa kamu menyesal hidup dalam Tuhan? Dia bilang tidak. Saya tahu ini salib saya tahu ini tantangan saya, tapi damai sejahtera sukacita itu yang saya terima dari Tuhan, dan keluarga saya diselamatkan. Demikian kesaksian ini yang bisa saya bagikan, kiranya menjadi berkat bagi saudara-saudara. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam surga, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan dan kesaksian. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi setiap hati orang-orang yang melihat channel YouTube kami, Tuhan. Tuhan berkati mereka, Tuhan pulihkan mereka, Tuhan sembuhkan dari sakit apapun yang mereka alami saat ini. Berkati bangsa Indonesia, Tuhan, lawat bangsa Indonesia dengan luar biasa. Kami percaya lawatan Tuhan akan pakai Indonesia dengan dahsyat. Bapa kami, inilah seluruh doa-doa yang kami naikkan ke dalam tangan-Mu, dan biarlah doa ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus dari hari ini sampai selama-lama. Mari kita percaya, katakan amin. Jangan lupa subscribe. Tuhan berkatin.